Visa Australia sudah di tangan. Nah, sekarang tinggal mikirin aja nih, kesananya gimana dan naik apa. Perkenalkan, nama saya Nura, yang akan membagikan informasi yang edukatif dan menarik sehingga kita bisa belajar bersama-sama ya. Di video ini saya akan membahas tentang pilihan tiket pesawat yang bisa kamu beli untuk menuju ke Australia. Jetstar. Jetstar ini adalah pilihan tiket pesawat yang sering banget dibeli bagi orang Australia yang akan traveling keluar Australia maupun orang Indonesia yang datang ke Australia. Nah, Jetstar ini adalah anak grup dari Qantas. Jadi kalau Qantas itu adalah full service airlines, sementara Jetstar itu adalah low cost-nya. Jadi kalau misalkan kamu mau mendapatkan hal-hal yang ekstra, kayak misalkan extra legroom, atau misalkan entertainment, makanan, minuman, itu kamu harus purchase add-on ya. Jadi mau tambah ini, tambah itu ya, tambah lagi gitu ya biayanya. Dan saya bisa kasih tahu kenapa saya suka dan kenapa saya nggak suka Jetstar. Yang saya suka, pertama dari Jetstar itu adalah affordable. Jadi tiket pesawatnya murah, apalagi untuk penerbangan yang singkat ya. Kayak misalkan dari Sydney ke New Zealand, saya pernah ke Queenstown naik Jetstar, itu cuman kayak beberapa jam, ke Tasmania, terus ke interstate lainnya gitu ya, ke Melbourne misalkan, itu kan cuma 1 jam tuh. Jadi itu bener-bener buat saya tuh oke gitu. Dan yang kedua, servisnya oke gitu untuk harga yang didapatkan. Jadi bagi saya nggak ada komplain, saya nggak pernah mengalami yang namanya delay atau apa gitu ya, seperti yang orang lain pernah dapatkan gitu ya. Jadi bagi saya Jetstar itu oke. Dan yang ketiga, kalau untuk penerbangan ke Indonesia itu ada penerbangan yang direct ya. Kalau ke Sydney atau ke Perth atau kemana gitu ya, itu ada penerbangan dari Denpasar ke Sydney, itu langsung, nggak mampir kemana-mana, nggak transit kemana-mana. Itu biasanya tuh 10.30 PM di Balinya, jadi bisa tidur ya malamnya gitu ya tanpa mengganggu jam istirahat. Dan tahu-tahu udah nyampe Sydney tuh pagi-pagi aja, kayak misalnya udah jam 6, biasanya jam 6 AM kalau misalkan nggak ada delay. Tahu-tahu udah nyampe aja gitu kan pagi-paginya, jadi bisa beraktivitas ketika sampai di Sydney. Nah, kalau untuk yang saya tidak suka ya dari Jetstar, itu yang pertama adalah Jetstar itu kalau saya menyebutnya seperti pesawat angkot ya, karena dia tuh selalu rame, selalu penuh, apalagi penerbangan internasional. Jadi selalu penuh. Pasti kalau pesawat yang penuh sekali itu nggak nyaman ya gitu ya, karena banyak families, ada anak nangis gitu ya. Terus juga banyak sekali orang yang bawaan gitu ya, sehingga kita antri untuk mau masuk menuju ke pesawat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga nggak tahu ya kalau misalkan rame gitu ya situasinya, kita nggak tahu behavior dari penumpang lain ya. Saya pernah pada saat itu ke Darwin, dari Darwin ke Sydney ya, ada satu penumpang yang, jadi si orang itu, dia duduk tepatnya di belakang saya, kemudian dia angkat kakinya, terus dia pakai kaos kaki gitu, dan kakinya itu, si jempolnya itu ada di sini gitu, ada di sini saya, terus kayak like why gitu. Dan saya juga kayak mau negor juga gimana gitu kan, tapi pada akhirnya sih saya kasih tahu gitu ya, baik-baik, kakinya jangan gini dong. Tapi kan come on gitu, masa iya sih gitu ya harus melakukan hal yang kayak gitu, merugikan penumpang yang lain gitu ya, dan bikin yang lain nggak nyaman. Yang saya nggak suka lainnya karena again dia pesawat LCC, jadi legroomnya itu sempit banget. Jadi kalau kamu tinggi banget ya, lebih dari 170 cm tingginya, itu akan nggak nyaman ya. Jadi kayak bener-bener ngelipat banget gitu. Bahkan bagi saya sendiri yang nggak tinggi-tinggi banget, nggak sampai di atas 170 cm, itu buat saya nggak nyaman gitu, karena seatnya sempit ya. Apalagi kalau penerbangan yang jauh-jauh ya, kayak yaitu dari Sydney ke Perth, atau misalkan saya pernah dari Perth ke Sydney itu, waduh itu kan walaupun masih sesama Australia, itu kan dari west ke east gitu ibaratnya ya, dari ujung ke ujung gitu, jadi jauh sekali gitu. Dan sama kayak Bali ke Sydney juga jauh sekali gitu, jadi bener-bener penerbangan jarak jauh itu nggak nyaman.
Tapi kalau misalkan kayak yang singkat ya, kayak yang pernah saya mention gitu ya, yang New Zealand atau misalkan Tasmania atau Melbourne yang cuma sejam, ya udahlah kalau cuma sejam gitu. Itu sih yang saya tidak suka ya. Saya juga mendengar komplain dari banyak orang ya yang saya kenal atau misalkan di internet, Jetstar delay, bagasinya hilang atau apalah segala macem. Kalau untuk saat ini, sekarang saya mau ngebahas harga tiketnya ya. Saya baru ngecek di atas 2022 ya, itu bener-bener kayak kemana-mana itu mahal banget gitu ya. Apalagi kalau international border udah open apa segala macem ya kan, sudah nggak ada larangan ini tuh, orang tuh udah kayak boom traveling ke sana sini, jadinya mahal. Kalau dulu sekitar 2018-an atau 2019-an gitu ya, kalau atau ke bawahnya lah bahkan ya, naik Jetstar kemana-mana itu lebih murah. Kalau misalkan dari Denpasar itu bahkan banyak banget tiket promo ya dari Jetstar yang bahkan cuman kayak $200 sekali jalan. Tapi kalau sekarang itu kayak bisa 2 kali lipatnya gitu, kayak $429 atau hampir 5 juta ya untuk sekali jalan gitu ya. Itu pun di bawah itu mesti melalui agent, bukan langsung dari Jetstarnya. Kemudian kalau Bali Sydney ya, tapi kalau misalkan Bali ke Perth itu sekitar hampir 3 juta, sekitar $300 atau 290, something like that gitu ya. Dan sebelumnya tuh nggak nyampe segitu, biasanya bahkan kalau promo gitu ya bisa 100-an bahkan gitu ya. Jadi itu range harga untuk Jetstar. Scoot Airlines. Scoot Airlines ini adalah anak grup dari SQ atau Singapore Airlines, yang mana jadi kalau Singapore Airlines ini adalah si full service, sementara si Scoot ini adalah LCC-nya. Jadi kalau misalkan kamu mau beli makanan, entertainment atau apa, itu masih bisa add-on gitu ya, purchase tambahan. Nah, kalau untuk Scoot itu sendiri saya pernah ambil penerbangan dari Singapura ke Sydney, maupun pernah juga dari Jakarta ke Sydney tapi transitnya di Singapura. Yang saya suka dari si Scoot Airlines ini, dia legroomnya lebih luas ya daripada Jetstar. Saya nggak tahu diameternya berapa, tapi yang pasti saya ngerasa lebih oke gitu ya secara legroom. Yang kedua, dia affordable pastinya gitu ya. Jadi penerbangan dari Sydney ke Scoot, naik Scoot ke Singapura maksudnya, itu pernah saya bayar tuh di bawah $200, kayak sekitar 180, dan itu kayaknya dapat promo sih ya. Tapi intinya nggak pernah yang mahal-mahal banget. Tapi post 2020 ini kan banyak banget ya orang yang traveling ya ke sana dan kemari, apalagi udah nggak ada restriction apa-apa ya. Jadi makanya harga tiket bisa lebih mahal. Jadi itu bener-bener kayak mesti dicek lagi sih gitu ya, sekarang tuh seperti apa. Alasan lainnya, pada saat itu saya punya experience pribadi yang menyenangkan. Jadi pada saat itu saya nonton F1 di Singapura. Sebenarnya saya nggak nonton F1-nya, saya lebih kayak nonton si konsernya yang ada di situ ya, Swedish House Mafia. Jadi pada saat itu saya nonton konser dan saya assume karena lagi rame banget demand dari orang yang nonton F1, sehingga pesawat yang akan saya ambil itu kehabisan. Jadi pada saat itu, instead of saya balik ke Sydney dengan Scoot lainnya atau misalkan LCC lainnya gitu ya, saya mendapatkan SQ pada saat itu. Jadi kayak wow, saya dapat SQ tapi dengan harga Scoot, bayangin. Jadi itu bener-bener kayak wow banget gitu ya. Dan apalagi saya dapat dudukannya di depan, yang mana saya bisa lebih luas ya secara leg, bisa selonjorin kaki kayak gitu. Walaupun bukan pesawat yang baru banget gitu. Jadi kayak bener-bener oke banget gitu ya pada saat itu service-nya dari Scoot. Nah, yang saya tidak suka itu sebenarnya saya nggak suka transit di Singapura. Saya nggak suka sama Changi Airport. Changi Airport itu menurut saya oke, banyak entertainment gitu kan, dan nggak bosan lah gitu ya. Kamu bisa bahkan tuh bisa taking shower di situ, kamu bisa mandi, kamu bisa nonton bioskop, oke lah Changi Airport. Cuman yang saya nggak suka adalah ketika harus berpindah pesawat, itu walaupun pesawatnya masih sama ya, masih sama-sama Scoot atau sama-sama Jetstar atau apalah misalkan contoh gitu ya.
kayak kita nggak bisa bawa makanan atau minuman yang ada dari pesawat itu gitu, padahal masih sama gitu. Jadi pengecekan ulang apa segala macam, pokoknya lebih strict intinya kayak gitu. Dan saya nggak suka persoalan strictness di Changi Airport itu. Saya ada pengalaman yang kurang oke gitu ya di Changi Airport beberapa kali, itu bisa another video ya, bisa dibahas. Dan intinya kayak gitu. Batik Air. Nah, ini adalah penerbangan baru ya untuk rute Indonesia ke Australia. Jadi ada beberapa rute batik dari misalkan Indonesia ke Perth gitu ya, Bali ke Perth atau Bali ke Sydney gitu ya, dengan harga yang terjangkau juga. Jadi Batik Air ini maksudnya adalah anak grup dari Lion Air. Saya beberapa kali naik Batik Air, tapi nggak pernah naik Batik Air yang baru ini ya penerbangannya. Jadi saya pernah ke Singapura misalkan dari Jakarta, atau misalkan inside Indo gitu ya, misalkan pernah ke Labuan Bajo. Saya suka dengan Batik Air karena yang pertama murah ya. Yang kedua, saya suka dia legroomnya lebih luas, lebih oke menurut saya, jauh lebih oke dari Jetstar. Dan buat saya juga bahkan lebih oke daripada Scoot. Jadi Batik itu lebih oke lah buat saya. Yang ketiga, Batik ini lebih kayak baik ya gitu. Dia suka kasih makan atau minum, bukan makanan yang full makan sih, tapi biasanya roti-roti itu masih dapat, atau kayak minuman di gelas gitu ya, air di gelas itu masih dapat gitu ya, kemasan. Jadi masih menurut saya lebih nice gitu ya ketimbang pesawat yang saya sebut sebelumnya. Nah, kalau Batik Air ini yang saya tidak suka itu karena sebenarnya nggak ada pengalaman yang saya tidak suka, tapi karena saya ilfeel ya, dia itu anak grupnya Lion gitu. Jadi saya merasa ini secure nggak ya naik Batik Air gitu ya, karena seperti yang kita dengar lah ya, cerita-cerita yang sebelum-sebelumnya gitu, yang ada di berita gitu ya, mengenai Lion Air itu seperti apa citranya. Jadi saya merasa kayak ini kayaknya aman gak sih gitu ya, tapi beberapa kali sih oke, aman, gak pernah delay juga. AirAsia. Nah, AirAsia ini didirikan oleh Tony Fernandes ya, dan itu adalah pesawat Malaysia punya. Saya pernah terbang beberapa kali ya ke Southeast Asia, dari Jakarta ke Bangkok, atau misalkan ke banyak tempat di Malaysia dan lain sebagainya. Kalau untuk penerbangan dari Indo ke Australia itu belum pernah naik AirAsia, tapi so far buat saya untuk perjalanan ke Southeast Asia saya senang ya naik AirAsia, karena pertama harganya murah kalau bisa dibandingkan dengan tiket-tiket lainnya ya. Bahkan kalau AirAsia tuh sering banget promo kayak gila-gilaan ya, kayak bener-bener banting harga banget gitu, kayak tiket pesawat tuh bisa seharga kereta atau seharga bus gitu ya. Sempat beberapa kali seperti itu gitu ya. Pasti kalau kamu backpackers tahu lah ya gitu ya, atau travelers. Nah, terus yang saya suka oke lah gitu ya, dengan pelayanannya seperti itu gitu, dengan harga yang ada tuh oke. Saya sendiri juga nggak pernah mengalami delay, kehilangan bagasi. Pokoknya saya merasa experience saya adalah oke. Yang saya tidak suka kalau naik AirAsia itu ya karena LCC ya, standar. Kalau LCC itu kan kalau saya dengar-dengar itu nggak pernah naik, terbangnya tuh tidak berada di atas ketinggian, karena dia low cost, dia hemat bensin, makanya dia selalu di bawah ketinggian, sehingga turbulensi itu sering terjadi kalau pesawat tuh gudug-gudug kayak gitulah. Dan itu kan nggak nyaman ya, experience yang nggak smooth gitu penerbangannya. Jadi bener-bener kayak lagi naik truk gitu ibaratnya. Tapi buat saya oke lah gitu AirAsia. Virgin Airlines. Virgin Airlines ini adalah salah satu foundernya adalah Richard Branson, yang dibikin di UK ya. Nah, Virgin Airlines ini saya pernah ambil beberapa kali ya untuk penerbangan lokal, lebih tepatnya dari saya pernah ke Melbourne, dari Melbourne ke Adelaide, terus juga beberapa kali interstate. Dan menurut saya, pertama yang saya suka ya, harganya murah.
bisa dibilang slightly lebih mahal daripada Jetstar. Secara legroom atau apa lebih oke daripada Jetstar. Itu menurut saya ya, again saya nggak tahu dia diameternya berapa gitu ya. Tapi bagi saya lebih oke daripada Jetstar. Nggak sebagus Batik atau Scoot, tapi oke lah gitu ya. Lebih elegan juga gitu ya dari pembawaannya si Virgin itu sendiri. Nah, kalau yang saya tidak suka, tidak ada. Saya nggak pernah mengalami apa-apa, cuma saya pernah dengar cerita dari teman saya gitu ya, beberapa kali kalau Virgin itu selalu delay, dan kalau dari saya pribadi, saya nggak pernah mengalami hal tersebut. Dikarenakan videonya udah kepanjangan, makanya saya bagi dua aja ya. Di video ini saya akan ngebahas hanya untuk LCC, dan di video selanjutnya saya akan ngebahas full service airlines ya, pilihannya apa saja yang untuk berangkat ke Australia. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton videonya, semoga kamu menyukainya, dan kalau kamu bisa support saya gitu ya, bisa support dengan like, subscribe, kasih komen gitu ya, follow juga di Instagram di @nura.lami. Kamu juga bisa support saya di patreon.com/nuralami, dan di situ kamu bisa support saya untuk bikin saya semangat gimana saya bisa ngebikin video-video lainnya yang ngebikin kamu terinspirasi dan juga memberikan informasi ke kamu semua. Terima kasih, bye for now.